Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Nama saya Adi. Kali ini saya akan membahas buku lanjutan dari ini. Ya, buku karangan Mardigo Wowik atau biasa dikenal dengan Bosman Sontoloyo. Ya, teman-teman milenial pasti tahu toh, kalau yang selalu nonton YouTube atau yang senang dengan politik pasti namanya ini terkenal. Nggak usah saya jelaskan siapa beliau, cukup nonton saja video saya yang ini. Dan ini bukunya, Millionaire Mindset Serial 3. Jadi beliau selain seorang pengusaha, beliau juga penulis, dan banyak buku-bukunya itu membahas tentang bagaimana kita berhasil dalam berdagang atau berwirausaha. Jadi buku ini, Millionaire Mindset Serial ketiga, itu di awalnya dia membahas bagaimana generasi milenium. Ya, dari generasi milenium itu generasi antara tahun 80-an sampai tahun 99 yang lahir pada tahun itu. Jadi ya kau tahu itu berbeda dengan generasi sebelumnya, generasi baby boomer, yang mana mereka banyak dilanda dengan peperangan, perang Vietnam, perang dunia pertama dan dunia kedua. Generasi milenium itu sangat santai, enjoyable, karena kita lahir tidak mendapatkan yang namanya perang. Jadi kita hal tersebutlah yang membentuk diri kita. Jadi katanya ya, walaupun ada sisi positifnya, generasi milenium juga ada sisi negatifnya. Seperti kebanyakan generasi milenium itu baperan. Terus ketika dia berusaha dan stuck pada kondisi tersebut, tidak bisa berbuat apa-apa, dia akan meninggalkan pekerjaan tersebut. Dan ya, karena sakingnya tidak mau untuk menerobos stuck tersebut, sehingga dia gampang untuk bergonta-ganti pekerjaan. Pokoknya banyak sisi negatif dari generasi milenium ini. Terus sisi positifnya juga, salah satu diantaranya kita itu cenderung multitasking. Jadi kalau kita bisa mengerjakan sesuatu sambil mendengarkan musik, kita bisa menulis sambil berbicara lewat telepon, kayak begitu. Dia multitasking, berbeda dengan generasi sebelumnya yang cenderung fokus pada satu titik, kayak seperti itu. Terus juga menjelaskan bahwa 3 jalan untuk mendapatkan uang. Yang pertama, menukar waktu, menukar kesehatan, menukar skill kalian atau pengetahuan kalian dengan uang. Ya, contohnya kalian bisa bekerja di perusahaan-perusahaan toh. Yang kedua, menjadi seorang pedagang atau bisnismen. Yang ketiga, berinvestasi. 3 cara tersebut untuk mendapatkan uang. Menurut Mardigo Wowik, bukan informasi yang penting, tapi bagaimana kalian mengolah informasi tersebut, itu yang penting. Mardigo Wowik menjelaskan tentang sepandai-pandainya orang multitasking itu lebih pandai dengan orang yang multiface. Jadi keahlian multiface ini kalian teman-teman harus tingkatkan ya. Jadi kalau kalian tidak bisa berhasil pekerjaan, paling tidak kalian bisa bermultiface tentang bagaimana perusahaan itu bisa jatuh, yang di awalnya besar kemudian bisa jatuh. Kayak contohnya analogi perusahaan kopi atau analogi kopi kafe yang lagi tren saat ini, minuman lah yang seperti itu. Jadi akan ada masanya di mana kopi ini akan jatuh karena terlalu banyak orang yang mengcopy paste, sehingga yang tadinya awalnya kan kopi itu harganya mahal, tapi banyak orang mengikuti tren tersebut, sehingga banyak warung-warung kopi yang berjualan di emperan. Akhirnya yang tadinya harga kopi itu mahal bisa menjadi murah karena banyaknya saingan. Akan ada perang harga. Lama-kelamaan, jika kalian tidak mampu membaca pasar, kopi tersebut bisa jatuh kembali karena saking banyaknya orang yang berjualan kopi. Jadi titik tekannya ialah siapa yang memulai suatu produk, siapa yang memulai suatu usaha,
dan tahu kapan waktunya untuk berhenti, dialah yang akan sukses. Atau dalam berdagang, kelemahan dan kekurangan pada kalian itu tidak semestinya kalian fokuskan. Cukup mencari saja siapa yang bisa menutupi kelemahan dan kekurangan kalian. Dan itulah pentingnya kenapa kita mesti bersilaturahmi kepada sesama. Sales atau penjual yang terbaik itu adalah tukang sayur. Kalau kau lihat tukang sayur ini di gang-gangmu atau di kompleksmu, kau lihat bagaimana dia teknik merayu ibu-ibu. Nggak gampang loh merayu itu ibu-ibu untuk membeli barang dagangan. Dan kalau kau perhatikan, katanya menurut Mardi Gowowi, harga dagangan penjual sayur yang biasa masuk di kompleks itu biasa lebih mahal ketimbang harga di pasar atau minimarket. Karena dia mampu mengolah emosi ibu-ibu. Ya, begitu. Jadi tekniknya kayak katanya seperti ini. Kalau ada ibu satu datang membeli, dia bisa memakai teknik perang dengan cara, itu ibu kemarin dia beli daging sekian kilo, kayaknya kayak kaya itu ibu karena sudah bisa makan daging. Ibu ini dengan tidak memakai logikanya, dengan hanya mengandalkan emosi, dia lantas pasti membeli daging dari dagangan penjual sayur tersebut. Seperti itu analogi sederhananya. Jangan mencintai bisnis atau usaha kalian, tapi cintailah yang namanya keuntungan. Karena dalam berbisnis itu ada yang namanya fase naik, kemudian ada namanya fase turun. Sama seperti manusia, ada anak-anak dewasa, memuncak, kemudian turun menjadi orang tua, kembali lagi menjadi anak-anak. Seperti itulah juga yang namanya bisnis. Tentang teknik psikologi yang namanya social validation. Jadi social validation ini pernah aku lihat buku-buku bestseller atau buku-buku selebgram atau selebritis yang buat itu pasti di belakangnya ada ucapan-ucapan dari orang-orang yang ahli. Contohnya menulis tentang buku ekonomi kau minta prakata dari Prof. Renal Kasali. Nilai bukumu itu bisa lebih tinggi dan banyak yang beli karena ada social validation-nya. Ada orang yang menganggap orang ini ahli. Seperti itu. Itulah yang dinamakan social validation. Kayak contohnya iklan Yamaha. Kenapa mesti Valentino Rossi iklannya? Ya, kau tahu itu bagaimana Valentino Rossi? Analogi sederhananya seperti itu. Kemudian ada juga namanya teknik mengiyakan. Teknik mengiyakan ini jika kalian ingin bernegosiasi, jangan taruh kalimat yang ingin kalian dapatkan di awal, tapi taruh di akhir. Dan pertanyaannya cenderung pertanyaan mengiyakan. Mengiyakan ya. Sampai kepada inti yang kalian mau tanyakan di akhir, otomatis karena berurutan ya, di akhirnya pasti ya. Seperti itu. Kalian bisa terapkan dalam teknik negosiasi kalian dalam berdagang. Ya, seperti itu. Dan yang paling penting di akhir buku ini, pengusaha atau entrepreneur banyak yang mampu untuk membangun tapi tidak tahu bagaimana caranya membagi permen. Itu dari saya. Jangan lupa subscribe, like, komen, kalau bisa dibagi supaya kita bisa mengembangkan literasi Indonesia. Karena kalau literasi berkembang, otomatis pembahasan, opini, ataupun diskusi-diskusi di tongkrongan itu pasti berkembang dan Indonesia lebih maju. Karena hal-hal yang kita bicarakan ini adalah hal-hal yang bermutu. Asik. Seperti itu. Ya, itu dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.